Ja, ik speel voor het nationale team van Indonesië ook, voor de onder 20. Ik moet nog wel even wachten. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas ya requestan kalian mengenai pemain abroad ya, atau pemain keturunan yang memang saat ini berlaga di luar negeri. Ada beberapa nama yang mungkin saya ingin bahas ya. Yang pertama ya ini Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh menurut saya dengan permainan ciamiknya bersama KF Mechelen ini bisa menjadi tanda ya bahwa dirinya akan diperpanjang nantinya, karena memang di akhir ini teman-teman ya, akhir bulan 4 kalau tidak salah ya, itu dia sudah habis kontraknya. Dan ini bisa menjadi opsi ya bagi KF Mechelen dengan konsistensi permainan dari sosok Sandy Walsh ini bisa menjadi bukti di pertandingan terakhir saat melawan Kortrijk ya, di Stadion Kortrijk ya, Sandy Walsh bermain 90 menit. Dan Sandy Walsh pun juga bisa ya untuk menyeimbangkan pola permainan antara di lini belakang dan juga tengah. Ini menjadi hal yang sangat bagus karena memang selama dia membela KF Mechelen dia selalu ya menjadi pemain inti. Artinya pemain ini dari segi persaingan itu dia mampu untuk bersaing di Liga Belgia yang notabene juga adalah liga ketat juga di Eropa teman-teman ya. Nah, itu untuk sosok Sandy Walsh. Nah, banyak yang bilang kepada saya, "Bang, kenapa Sandy Walsh ini ketika di timnas kok berbeda mainnya?" Yang jelas ya teman-teman, faktor strategi, kemudian faktor bagaimana pola permainan itu sangat mempengaruhi. Mengapa demikian? Karena kita ketahui untuk sepak bola Asia sendiri ya, apalagi kalau kita berbicara Indonesia ya, untuk bisa ya mirip lah seperti Korea ataupun Iran ataupun Australia itu sangat agak jauh ya. Sedangkan ya sosok Sandy Walsh kemudian Shane Patinama itu adalah pemain-pemain yang memang culture ya dari sepak bolanya itu ya kita sudah tahu bagaimana pola teknik yang diandalkan. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Kemudian dari segi pola strategi ya, ketika Sandy Walsh bermain di timnas, banyak pemain timnas yang sebenarnya posisinya itu sama dengan Sandy Walsh. Sebenarnya posisi Sandy Walsh itu diisi Asnawi Mangkualam, tetapi ya Shin Tae-yong ingin mereka berdua ini memiliki koordinasi. Sandy Walsh di tengah, sementara Asnawi itu tetap di posisinya. Tetapi yang terjadi ya, Sandy Walsh ketika ditaruh di tengah itu kurang begitu maksimal. Dan itu memang bukan kesalahan Sandy Walsh ketika Sandy Walsh tidak bisa ya dalam hal ini ya, ketika satu pertandingan atau dalam satu pertandingan dia menunjukkan ya kualitasnya, kita juga tidak bisa menyalahkan karena dari segi posisi itu bukan posisi aslinya. Walaupun Sandy Walsh pun dia mengatakan dia pun siap juga menjadi striker jika memang pelatih mempercayainya. Ya memang ini semuanya menjadi keputusan pelatih. Tetapi yang jelas kalau kita melihat ya Sandy Walsh mampu bersaing di klub, ya menurut saya ini menjadi kabar yang bagus. Nah, ini untuk sosok Sandy Walsh. Kemudian yang kedua ya ini sosok Shane Patinama. Nah, ini memang ya Shane Patinama ini sudah dikabarkan juga oleh media Norwegia bahwa dirinya akan meninggalkan ini teman-teman, Viking FK, dan ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh beberapa media setempat. Dan kabar terbarunya ya Viking FK ini saat bertanding tadi malam ini di line up tidak ada sosok Patinama, kemudian di bangku cadangan juga tidak ada sosok nama Patinama. Nah, ini memang menjadi hal yang menjadi sorotan sebenarnya, kemana sosok Patinama, karena memang di bulan 1 awal nanti dia sudah habis kontrak. Dan konon kabarnya ya dia akan berlabuh ya ke salah satu tim Eropa, entah itu klub Azerbaijan ataupun di salah satu klub Belanda. Tetapi yang jelas kita sangat menunggu sekali ya, semoga saja sosok Patinama ini tidak ke Asia ataupun ke Liga Indonesia. Tapi yang jelas Patinama pun juga mengatakan bahwa dia ingin bertahan di Eropa selama mungkin,
karena bagi dirinya ya untuk menjadi contoh pemain timnas itu bukan hanya dirinya memiliki jam terbang, kesederhanaan, kemudian mentalitas, totalitas itu harus dia buktikan. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus, walaupun dirinya nanti pindah dari Viking FK, selama dia masih di Eropa menurut saya masih aman. Nah, itu untuk sosok pelatih nama. Yang selanjutnya ini Asnawi ini baru-baru ini ya, memang klubnya ini kalah dengan skor telak ya 4-1, dan ya kita ketahui dengan hasil ini melawan Buncheon, sosok Asnawi dan juga Jeongnam Dragon ini tidak bisa mendapatkan satu tiket ya untuk promosi ke K-League One. Dan ya kita harus ketahui bahwa kita belum tahu bagaimana nasib ke depan Asnawi, dan hari ini ya Asnawi ini mendapatkan kritikan dari sang pelatih bahwa dia tidak boleh ceroboh, dalam hal ini merugikan tim, karena memang Asnawi ini tipikal pekerja keras ya, saking semangatnya terkadang dia itu terkena kartu merah. Nah, ini terkadang merugikan tim, sedangkan tim terkadang juga masih unggul atau sedang mengejar kedudukan. Nah, ini yang memang diwanti-wanti oleh pelatih, dan kontrak Asnawi bersama Jeongnam juga habis. Jadi kita melihat ya apakah nantinya Asnawi ini akan diperpanjang ataukah Asnawi akan membela klub lain. Kita patut menunggu. Secara kultur ya dirinya sudah bisa beradaptasi di Liga Korea. Terbukti bersama Jeongnam Dragons dia selalu bermain, bahkan dia selalu menjadi starter. Ini menjadi kabar yang baik. Dan yang satunya lagi yakni Pratama Arhan dari klubnya ini memang selalu tidak mendapatkan kepercayaan ya, lagi-lagi ya, bahkan kita tidak update lagi ya mengenai Tokyo Verdy. Tetapi kabar terbarunya di sini, Tokyo Verdy ini berhasil lolos ke fase ini, knockout ya, untuk merebutkan tiket di J-League One, dan ini memang menjadi prestasi tersendiri bagi Tokyo Verdy. Tetapi untuk sosok Pratama Arhan ya, apa ini ya mewahnya Tokyo Verdy jika Pratama Arhan itu tidak bisa dimainkan. Dan ya semoga saja Pratama Arhan untuk di klub barunya, karena dikabarkan ya dia akan bergabung ke salah satu klub besar Korea. Semoga saja Arhan ini mampu nantinya bersaing di Korea. Itu menjadi hal yang sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar pemain abroad kali ini? Apakah kalian yakin nantinya sosok Sandi, kemudian Patinama, Arhan, Asnawi ini akan mampu untuk bisa meningkatkan levelnya demi prestasi timnas Indonesia? Dan apakah kalian yakin ada beberapa pemain lokal lainnya yang akan abroad? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.